Hai guys, ketemu lagi bersama kelompok 10 yang dimana anggotanya ada Sheryl Yasina Haryadi, saya sendiri Ulfatiana, dan Yunita Asmara Dewi. Nah, kali ini kita bakalan membahas tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian. Langsung saja ke materi yang pertama, ada penyusunan laporan keuangan konsolidasian atau LKK. Sebelumnya kita bakalan mengenal apa sih laporan keuangan konsolidasian itu. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Nah, laporan keuangan Pemda disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada Pemda. Kemudian adapun tahapan penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan pada Permendagri 64 tahun 2013, yaitu yang pertama menyiapkan kertas kerja atau worksheet dengan lajur sesuai dengan banyaknya SKPD dan PPKD sebagai alat untuk menyusun neraca saldo gabungan SKPD dan PPKD, yang dimana neraca saldo SKPD dan neraca saldo SKPD yang dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi adalah neraca saldo yang sudah disesuaikan. Kemudian dimasukkan ke neraca saldo ke dalam kertas kerja konsolidasi. Dan yang selanjutnya ada setelah kita melakukan kertas kerja, menyiapkan kertas kerja, selanjutnya ada menyusun laporan keuangan konsolidasi, yang dimana berdasarkan neraca saldo setelah dieliminasi, fungsi akuntansi Pemda kemudian mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan neraca. Kemudian ada penyusunan laporan perubahan sal, yang dimana laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini biasanya terdiri dari saldo anggaran lebih yang dikurangi dengan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan yang dijumlahkan dengan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. C. Penyusunan laporan arus kas. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara atau daerah dan atau kuasa bendaharawan umum negara atau daerah. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitor. Terdapat sedikit perbedaan pada klasifikasi dan unsur laporan arus kas versi RAP berbasis CTA sesuai PP nomor 24 tahun 2005 dan laporan arus kas versi SAP berbasis akrual sesuai PP nomor 71 tahun 2010. 1. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari yang pertama, penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak atau retribusi, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba perusahaan negara atau daerah dan investasi lainnya, penerimaan lain-lain atau penerimaan dari pendapatan luar biasa, dan penerimaan transfer. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembiayaan pegawai, pembayaran barang, pembayaran barang, pembayaran bunga, pembayaran subsidi, pembayaran hibah, pembayaran bantuan sosial, pembayaran lain-lain atau kejadian luar biasa, dan pembayaran transfer. Yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan
untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari penjualan aset tetap, penjualan aset lainnya, pencairan dana cadangan, penerimaan dari divestasi, penjualan investasi dalam bentuk sekuritas. Alur kas dari aktivitas investasi terdiri dari perolehan aset tetap, perolehan aset lainnya, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembelian investasi dalam bentuk sekuritas. Ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain penerimaan utang luar negeri, penerimaan dari utang obligasi, penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah, penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan antara lain pembayaran pokok utang luar negeri, pembayaran pokok utang obligasi, pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah, dan pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara. Yang selanjutnya, aktivitas transitoris. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas atas aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi perhitungan pihak ketiga atau PFK, pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada atau dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan taspen dan askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antara rekening kas umum negara atau daerah. Arus kas masuk dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran. Arus kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran. Selanjutnya yang D, penyusunan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi yang kompleks dan disusun berdasarkan standar tertentu yang dapat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara penyusun dan pengguna laporan keuangan. Kesalahpahaman yang dapat terjadi di kalangan pengguna laporan keuangan dapat disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan yang berbeda dengan penyusun laporan keuangan. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, laporan keuangan harus disertai dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Nah, CILK pada dasarnya harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target perda APBD. Yang kedua, menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Yang ketiga, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Yang keempat, mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Yang kelima, mengungkapkan informasi untuk akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sehubung dengan penerapan basis aktual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Yang keenam, menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Selanjutnya, E. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
Memuat penjelasan mengenai sistematika isi CALK dengan menggunakan struktur keterangan atas laporan keuangan seperti yang ditetapkan Permendagri 64/2013. Adapun isi dari setiap bab dalam catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut. Bab 1. Pendahuluan. Bagian 1.1 yaitu maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan. Bagian 1.2 memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD. Bagian 1.3 sistematika penulisan CALK. Bab 2 ekonomi makro. Bagian 2.1 tentang ekonomi makro. Bagian 2.2 yaitu tentang kebijakan keuangan. Bagian 2.3 yaitu tentang indikator pencapaian target kinerja APBD. Bab 3 ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. Bagian 3.1 yaitu ikhtisar realisasi pencapaian sasaran kinerja fiskal dan moneter. Bagian 3.2 yaitu faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja. Kemudian bab 4 kebijakan akuntansi. Bagian 4.1 yaitu tentang entitas pelaporan. Bagian 4.2 yaitu basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD. Bagian 4.3 yaitu basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya bab kelima yaitu penjelasan akun-akun laporan keuangan SKPD. Bagian 5.1 yaitu rincian dan penjelasan akun-akun laporan keuangan. Kemudian bagian 5.1.1 yaitu tentang pendapatan. Bagian 5.1.2 yaitu tentang belanja. Bagian 5.1.3 yaitu tentang aset. Bagian 5.1.4 yaitu tentang kewajiban. Dan bagian 5.1.5 yaitu ekuitas. Dan bagian 5.2 yaitu pengungkapan atas akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sehubung dengan penerapan basis aktual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis aktual penuh. Selanjutnya, bab ke-6 yaitu penjelasan atas informasi-informasi non-keuangan SKPD. Kemudian, bab ke-7 yaitu penutup. Sekian penjelasan materi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Thanks for watching.